Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, haruslah kita berdasarkan pemahaman dan keyakinan serta dengan sami'na wa ta'nanya kita. Berbicara tentang pendekatan diri kepada Allah, tentu dengan kita mengkaji hal-hal yang bersifat kodrat kepada Allah. Kalau dikatakan kaji diri adalah sifat dari kaji maujudnya Allah pada diri, tentulah kita kembali mengingat kembali usul diri adalah Tuhan ilah badal tunggal awal mula jadi. Dalam hukum daripada tausiah mengenai sebuah wujud daripada Allah, kita kembali mengingat kepada hijahiyahnya Allah sebagai kodrat awal mula jadi adalah ketunggalan Allah pada hukum hijahiyah berupa titik. Dikatakan titik itu bernama wujud, menandakan semua yang dijadikan oleh Allah adalah maujud dari dirinya sendiri. Kecuali kita bisa menerjemahkan titik 1, 2, 3 itu adalah berbeda. Bagaimana bisa kita membedakan namanya titik, wujudnya sama? Titik dalam harfiah, dalam hijahiyah dinamakan hukum hijahiyahnya adalah wujud, yaitu ada. Tapi kalau untuk kita mengkaji sifat tersirat dan tersuratnya pada sifat hijahiyah tadi,
atau mengkaji sifat zahir dan batin atau dikaji wahid dan ahad, maka wujud akan menjabariyahkan kejadian awalnya. Mana yang dikatakan awal mula jadi, titik awal mula jadi. Apakah titik awal mula jadi itu terlihat atau tidak terlihat? Kalau titik awal yang mula jadi yang terlihat, dia jatuh menjadi kodrat bernama hijahiyah. Tapi kalau titik awal semua jadi, bukan awal semua tercipta, maka titik adalah wujud ada di dalam ketiadaan. Kalau titik wujud ada ilah dalam bahasa hijahiyahnya, maka maujud adalah titik awal, dinamakan wujudullah. Pasangan dari titik satu yang ada adalah wujud, yang maujud adalah yang bersifat wujudullah. Ada tapi tiada terlihat, sirullah namanya titik. Yang ada adalah wujudullah, zat awal semua jadi. Ini memperlihatkan pertanda bahwasanya la ta'yin tadi, ta'yin awal itu bukanlah artinya dia berupa, tapi dia ada. Tapi la ta'yin awal adalah dia ada tapi berupa. Nah, ini titik satunya. Ini yang dinamakan maujud, wujudullah. Tetapi setelah dia mawujudullah, wujud ini tadi dinamakan wujudullah. Ini sudah jumlah bersifat dua kodrat. Dan apabila dia sudah mawujudullah itu belum lagi disebut dengan mawujudullah, tapi disebut dengan la ta'yin sani. Itu sudah titiknya 3. Titik 1 dinamakan ta'yin, titik 2 la disebut dengan ta'yin awal, dan titik 3 disebut dengan ta'yin sani. Artinya apa? Ada enggak perbedaan dari titik itu? Tidak ada. Kalau ta'yin adalah titik awal, itu dikodratkan ke Rabbani, dan la ta'yin awal adalah dibebankan titik 2 kepada rohani, yaitu berwujud dan mewujudnya dengan zatnya sendiri. Dan la ya ta'yin sani adalah berupa-rupa Allah pada jasad atau disebut dengan nurani. Adakah perbedaan titik? Tidak ada. Artinya semuanya adalah wujudullah semata. Di sini kita bisa melihatkan praktek dan bukti nyatanya bahwasanya diawali oleh titik awal itu, aftar itu adalah batin di bawah ba, dan titik la ta'yin awal itu adalah aftar ta, 2 titik di atas ta, dan menyatunya hayatullah itu dalam titik 3 dalam makom sin. Artinya apa? Dikumpulkan semua titik 1, 2, dan 3 itu hanya berupa sin atau kodrat nas. Makanya nun alif sin. Nun alif sin itu adalah 3 kodrat tetapi wujudnya 1. Di sini kenyataan selama ini. Maka dalam hal ini kita wajib meningkatkan pengetahuan kita tentang adanya Allah. Wujud, dari wujud tidak terlihat sampai wujud dan mawujud yang terlihat, itu harus kita saksikan. Jadi kita bukan hanya mengkaji tanpa menyaksikan, kita harus menyaksikan atau menzikir daripada 3 kodrat tadi. Bagaimana proses dari tiada menjadi ada. Wujud sir awalnya ada tetapi tidak berupa, bagaimana prosesnya sampai dia mawujud. Dan begitu juga dengan saat dia meningkatkan mawujudnya kepada la ta'yin awal, bagaimana prosesnya dari batin menjadi wujud, dari wujud menjadi zat,
dan bagaimana proses daripada la ta'yin sani titik 3 dari maujudnya tadi menjadi wujud daripada sirnya Allah yang maujud disebut la ta'yin sani. Di sinilah para jemaah sekalian kita meningkatkan iman dan takwa kita di dalam masa pembuktian la ta'yinnya, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah zikirnya. Makanya jatuh kepada zikir wujud itu adalah hu Allah, aku Allah. Apakah ada hak kita mengaku aku Allah? Kalau tidak ada, kita harus menyaksikan bagaimana yang dikatakan aku Allah. Inilah adalah zikir. Di sinilah makanya jatuh makom zikirnya adalah hu, dan makom zikir ini harus benar-benar kita laksanakan dengan baik. Kenapa? Dikatakan zikir mengingat setelah kita menyaksikan. Nah, apa yang kita saksikan hanya itu yang bisa kita ingat. Tidak ada yang bisa diingat sebelum kita menyaksikan. Kita lihat aku. Nah, di sini titiknya tidak ada. Belum terlihat. Ini adalah wujud awal semua jadi. Bukan wujud awal semua tercipta, tapi wujud awal semua jadi. Ini hu. Nah, setelah dia mewujud, ini yang dinamakan dengan tingkat zat. Inilah zat awal mula jadi, barulah terlihat titik 1. Ada di sini Jemaah, dalam melaksanakan kita harus dengan melakukan kauniyah aras. Kauniyah aras itu adalah bunyi. Ya. Kauniyah aras itu adalah bunyi. Contohnya kita narik napas itu, kita mengeluarkan, dan kejadian ini yang akan menyedot bunyi itu, akan menarik jamaah itu ke dalam makom tajalinya. Kita bunyikan kauniyah aras, kauniyahnya itu dengan desahan napas tadi, maka kita saksikan bunyi itu sampai terbuka hijabnya. Dan inilah awal usul zikir hu Allah. Jadi bukan hu Allah yang dibaca, tapi hu menarik napas dengan bunyi, kita saksikan dia berwujud tetapi belum berbentuk. Nah, setelah itu baru kita saksikan dia berbentuk menjadi kodrat. Wujud tadi yang terlihat dia menjadi sebuah kodrat. Nah, di sini baru jatuh zikirnya hu dengan hi. Hu dengan hi. Nah, di sinilah hi adalah hidup, hayat. Di sinilah zat memunculkan nur yang sangat kuat. Tadi wujud memunculkan zat, setelah itu hu dengan hu dengan hi, itu memunculkan zat, memunculkan nur. Nah, setelah itu baru masuk ke titik 3, yaitu la ta'yin sani, nur memunculkan maujud jasad berbentuk dengan hu Nah, itu. Jadi yang pertama adalah hu yang kedua adalah hu hi, yang ketiga adalah hu Saksikan tajalli batin pada Nah, begitu jemaah. Jadi sampai ketiga peringkat tadi, maka terkumpullah berbentuk sin nas, ya maujud kita sendiri.
Nah, disinilah harus kita benar-benar melaksanakan 3 tingkat zikir ini menuju terbukanya hijab wujud dan maujud. Jadi disinilah jemaah kita bisa membuktikan sebuah kenyataan bahwasannya 3 kodrat Rabbani, rohani dan nurani itu adalah wujud Allah semata. Titik 1, 2 dan 3. Ta'yin, la ta'yin awal dan la ta'yin sani. La ta'yin adalah batin, la ta'yin awal adalah zat munculnya Muhammad, dan la ta'yin sani berupa-rupa Allah pada Adam. Ini dengan 3 zikir tarikan tadi harus kita saksikan dengan baik. Diulang untuk terus bisa sampai ke tingkat pensaksian. Baik, demikian untuk jemaah. Mari kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Sudah dimakan Buya? Insya Allah sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Terima kasih Buya atas tausiahnya yang telah mendadarkan tentang titik 1, titik 2 dan titik 3, ta'yin awal dan ta'yin sani. Baik, saudara-saudaraku jamaah, barangkali ada yang dipertanyakan kepada Buya, dipersilahkan. Mungkin masih mempersiapkan Buya. Silakan Pak Ramadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya minta jelaskan kembali Buya soal berwujud tapi tidak berbentuk tadi Buya. Terima kasih Buya. Berwujud tidak berbentuk itu adalah dari hu kepada ah. Ya. Nah, ah adalah zat awal dinamakan kunah, itu awal jadi. Dia berbentuk, dia sudah ada cuma belum berbentuk. Ini dinamakan segumpal daging namanya kalau dalam bahasa ma'rifat. Ya, sesosok segumpal daging atau segumpal tanah atau tidak berbentuk lah gitu ya. Nah, dari ah ini tadi ditingkatkan zikirnya dari hu ah atau hu Allah ini dengan kepada tingkat la ta'yin awalnya. Nah, kalau la ta'yin awalnya itu dia sudah menuju bentuk, ya, berupa-rupa, berkerangka, berkodrat, ya, sudah bulat kepalanya, hadadanya sudah bulat, perut dan kakinya sudah muncul, tapi dia belum berwajah. Nah, inilah. Tapi di la ta'yin sani zikirnya hu masuk bertajali. Nah, itu dia baru memperlihatkan rupa-rupa. Nah, begitu ya. Jadi sumber itu ada pada diri kita. Ya, batin pada Rabbani, zat pada rohani, dan nurani pada jasad. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Terima kasih Buya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan atas pertanyaannya. Silakan Pak Hairul, silakan. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Insya Allah. Saya mohon pada Buya, tolong jelaskan kembali Buya, puasa zikir wujudnya itu adalah hu Allah ya Buya ya. Iya. Kemudian di Buya memberi contoh tadi
kemudian hi, kemudian kemudian tidak terdengar lagi Allahnya Buya. Tadi di awal Buya dan zikir ini adalah Allah. Mohon penjelasannya Buya. Hu Allah itu nama kalamnya. Zikir hu Allah hu ya, bukan hu Allah, tidak ada ya, tapi hu tajalinya. Allah itu adalah ya, zat. Nah, baru muncul itu zat. Nah, dari zat muncullah nur. Apa nur? Hu, hi. Ya. Nah, ini dengan bunyi ya, tidak dengan suara. Kalau suara, kalau di hurufnya yang diulang itu bukan zikir, namanya witir. Dan setelah dia berbentuk itu dari titik 2 tadi, baru dia menuju titik 3, namanya tayin sani hu itu adalah tajali. Jadi ya, jadi itu tajali. Jadi yang kita dengar adalah bunyi itu yang selalu diingat. Tanpa perantara kauni, aras kauni atau bunyi, itu tidak sah dianggap zikir. Karena yang mengingat itu adalah yang diingat itu kejadiannya. Kejadian proses dari ada dan tiada ini menjadi ada. Proses ada maujud berupa kodrat. Proses kodrat maujud berupa bentuk. Itu paham? Sedikit lagi Buya. Saya mohon juga Buya, di sini kita kan menarik napas ya Buya ya. Yeah. Napas kan tidak dengar suara ya. Ahnya juga mungkin hanya kita yang dengar Buya ya. Iya, kita yang mendengar. Iya, kita yang dengar. Berarti mungkin sampai terdengar itu Buya, mungkin kita tarik panjang Buya ya. Tariknya panjang Buya ya. Iya, menarik panjang itu jangan terlalu cepat menariknya, pelan aja. Pelannya. Ya, yang penting kodratnya itu. Ya, kodratnya adalah bunyi yang diingat. Iya, iya. Nah, tapi jangan bunyi yang tak terlihat, harus ada yang terlihat. Yang terlihat itu adalah juga harus terlihat Buya, bukan terdengar Buya. Bukan hanya terdengar, juga terlihat Buya. iya, terlihat. Yang terlihat dari tidak ada menjadi ada. Yang terlihat dari ada menjadi kodrat yang ada. Yang ada terlihat menjadi rupa-rupa, menjadi wujudnya kita. Itu. Paham? Ya, makasih Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hairul. Dilanjut dengan Pak Edi Hasibuan, silakan. Pak Edi, silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya dan mohon petunjuknya Buya. Insyaallah. Itu tadi di dalam memperjalankan zikir, menyaksikan dan melihat. Dengan ada suara gitu Buya. Suaranya ini otomatis datang sendiri apa gimana Buya? Dari desahan napas kita sendiri. Ya, dari desahan napas kita sendiri. Coba kalau bisa enggak? Nah, seperti itu kedengarannya ya. Nah, gitu. Begitu juga menarik. Ya, itu bisa. Jadi hanya kita yang bisa mendengar itu. Paham? Itu yang dikatakan aras kauni. Kekuatan bunyi sebuah pandangan. Gitu. Paham? Insya Allah Buya diamalkan Buya. Baik, insya Allah.
Ya, baik. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Dilanjut dengan Pak Imam Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat, Buya. Baik, insya Allah. Amin. Ini Buya ingin lebih jelas lagi. Itu kita menarik napasnya itu dari mana, Buya? Dari mulut, tidak dari hidung. Karena kalau dari hidung sifatnya nupus. Oh, iya. Iya, ini aras. Terus pandangan kita kemana, Buya? Ke kolbi atau kemana? Ke gelap, Buya? Pandangan marifat gelap. Sukun. Sukun. Iya, sukun. Iya. Terus selanjutnya, Buya, ini kan kelihatannya bertahap, Buya ya. Kalau belum berhasil, nggak mungkin kita dilanjutkan dengan ih. Dan ih belum berhasil, nggak mungkin kita berlanjut ke gitu ya. Harus satu-satu, Buya ya. Itu kembali ke pemahaman kita. Ya, kembali kepada iktikat kita. Kalau kesanggupan kita sekali jalan, diterus ulang lagi sekali jalan 3, boleh. Tapi itu bagusnya dilakukan di saat dengan tasbih, ya. Itu dilakukan bagus dengan tasbih. Cara melakukan dengan tasbih begini. Dari awal 33 tadi, ya, dari awal 33 tadi, binti berupa di kubah pertama itu diperkuat pandangan kita di situ. Nah, nanti di tasbih berikutnya diperjalankan. Di batas tasbih diperkuat lagi. Marifatul Qadim di situ. Gitu. Itu lebih bagus seperti itu. Jadi kita tahu kapan kita harus meningkatkan ketajaman pandangan tadi. Paham kira-kira? Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Silakan Pak Kusin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Kapan kita lakukan ketiga zikir tadi? Ya, waktunya gitu. Allazi ahnahya wa min aina min allazi ainahya. Tidak pantas bagimu mencari aku adalah karena ruang, jarak dan waktu, karena aku sudah ada sebelum itu ada. Jadi tidak ada alasan mau jam berapa, mau kapan pun, namanya waktu bertuhan itu 24 jam. Oh iya. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak, Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusin atas pertanyaannya. Silakan dilanjut Pak Edi Mukti. Mikrofonnya Pak ya. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Insyaallah. Insyaallah. Itu saya mau ulang nanya lagi, itu yang dikiruhunya itu ke atas apa ke bawah, Pak, Buya? Ke bawah. Ya. Ya, ke bawah. Hunya ke bawah, ahnya ke atas. Iya. Baik, makasih. Insyaallah. Itu saya kalau mau bertanya itu jantung saya kok berdebar-debar kencang sekali, Buya. Insyaallah. Iya. Silakan lanjut. Terima kasih Terima kasih, Pak. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Silakan berganti ke Pak Muhammad Said. Silakan mikrofonnya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan Ibu ya, untuk di mulut berarti keluar dari mulut lagi Bu. Ya, di situ melalui mulut bukan melalui hidung. Ya. Melalui mulut, tidak melalui hidung. Karena hidung adalah nufus, mulut adalah nafas. Paham? Insyaallah. Satu lagi Bu. Silakan Pak, silakan. Meningkatkan kualitas zikirnya apa Bu ya? Diulangi Pak, terputus-putus Pak Said. Silakan diulangi lagi pertanyaannya. Meningkatkan kualitas gimana Bu ya? Untuk meningkatkan kualitas zikir itu dengan fokus kepada kauni pandangan dan bunyi. Pandangan dan bunyi yang harus fokus menjadi sasarannya. Ibtikok madatilahnya gitu, tujuan akhirnya. Itu. Jadi kita fokus ke situ karena itu yang akan selalu menjadi ingatan. Ya. Paham? Iya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.